Halo, perkenalkan nama saya Victor Guskali Adi Jatmiko dengan NIM 52 2020 Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menyampaikan tentang insektarium. Insektarium itu merupakan awetan serangga berupa insekta. Nah, di dalam insektarium saya ini terdapat 9 ordo, yaitu Coleoptera, Odonata, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, Orthoptera, Diptera, Lepidoptera, dan Thysanoptera. Nah, saya ingin menjelaskan penciri ordo, tipe alat mulut, tipe metamorfosis, dan peran terhadap lingkungan setiap ordonya. Yang pertama ada ordo Coleoptera yang diwakilkan oleh kumbang. Nah, Coleoptera ini memiliki ciri 2 pasang sayap depan yang keras dan tebal, serta mengandung zat tanduk disebut dengan elytra. Nah, sayap belakang ini seperti selaput atau membran. Ordo ini mengalami metamorfosis sempurna dengan tipe mulut penggigit. Nah, Coleoptera ini berperan penting dalam ekosistem, yaitu sebagai predator, herbivore, dan sebagai pengurai. Coleoptera di dalam pertanian juga mencegah kerusakan tanaman. Kemudian ada Odonata yang diwakilkan oleh serangga capung. Nah, Odonata ini memiliki ciri-ciri 2 pasang sayap berbentuk memanjang, bermata majemuk yang memiliki ukuran besar hampir memenuhi sebagian kepala. Kemudian toraksnya memiliki ukuran yang relatif kecil, sungutnya juga kecil seperti rambut. Kemudian pada bagian abdomennya, Odonata ini berbentuk panjang dan langsing. Nah, Odonata memiliki tipe alat mulut mengunyah. Odonata mengalami metamorfosis tidak sempurna. Odonata ini berperan sebagai herbivore, predator, decomposer, dan hama, sehingga berpotensi dijadikan sebagai indikator kualitas lahan pertanian. Kemudian ordo Hemiptera, kepik sejati, walang sangit, bapak pucung. Hemiptera memiliki ukuran mata yang besar. Sungutnya terdiri dari 4-5 segmen dan biasanya lebih panjang dari kepalanya. Hemiptera memiliki tipe alat mulut penusuk dan mengisap, dengan terdapat paruh yang muncul dari bagian anterior dari kepala. Hemiptera mengalami metamorfosis tidak sempurna dan peran pada lingkungan sebagai ekosistem sebagai herbivore, yaitu pemakan daun rumput-rumputan atau memakani gulma. Kemudian ada ordo Homoptera, yaitu kutu kebul. Nah, Homoptera memiliki 2 pasang sayap. Sayapnya depan dan belakang itu memiliki bentuk yang sama, yaitu bentuk transparan. Homoptera memiliki metamorfosis tidak sempurna. Nah, tipe perkembangan hidup ini Homoptera adalah paurometabola, yaitu telur, nimfa, imago. Nah, kutub daun bersifat parthenogenik, yaitu embrio berkembang di dalam imago betina tanpa pembuahan terlebih dahulu. Homoptera ini memiliki tipe alat mulut meraut mengisap, dan sebagai dalam peran pada lingkungan itu memiliki peran ganda selain sebagai hama sekaligus sebagai perantara virus. Kemudian ada ordo Hymenoptera yang diwakilkan oleh tawon atau lebah. Ordo ini memiliki 4 sayap yang tipis. Sayap belakang lebih kecil daripada sayap depan dan mempunyai 1 deret kait-kait kecil pada tepi anterior, dengan sayap belakang menempel ke 1 lipatan pada tepi anterior sayap. Sayap secara relatif mengandung beberapa rangka sayap.
beberapa bentuk yang kecil tidak terdapat rangka sayap sama sekali. Tipe Ordohymenoptera itu mulut menggigit, tapi ada pula juga yang menggigit menjilat. Nah, metamorfosisnya sempurna. Hymenoptera berguna untuk musuh alami, serangga hama, dan sebagai serangga penyerbuk yang penting bagi tumbuhan. Kemudian ada Orthoptera atau yang diwakilkan oleh belalang. Orthoptera memiliki ciri satu pasang sayap depan lebih tebal dan sempit yang disebut dengan tegmina. Sayap belakang tipis berupa selaput. Sayap digunakan sebagai penggerak pada waktu terbang setelah meloncat dengan tungkai belalangnya yang lebih kuat. Nah, belalang jantan mengerik dan menggunakan tungkainya belalang pada ujung sayap untuk menarik betina atau mengusir saingannya. Dan hewan betina mempunyai opositor pendek dan dapat digunakan untuk meletakkan telur pada Orthoptera. Orthoptera ini memiliki tipe alat mulut menggigit dan mengunyah, dan memiliki metamorfosis yang tidak sempurna, telur, nimfa, imego. Orthoptera berperan sebagai pemakan tanaman dan merupakan hama penting serta beberapa spesies sebagai predator. Ordo ini juga memiliki peran sebagai dekomposi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kemudian ada Ordodiptera, lalat atau lalat buah. Nah, Ordodiptera ini memiliki tubuh yang sangat kecil hingga sedang. Ciri utamanya mengidentifikasi yaitu sayapnya berjumlah sepasang, yaitu sayap depan dan sayap belakang mereduksi menjadi halter yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Nah, tipe alat mulut ini yaitu penjilat, dan ada yang penusuk dan penghisap. Antenanya pendek dan mata majemuknya besar. Diptera memiliki metamorfosis sempurna. Ordodiptera memiliki peran dalam kehidupan pertanian, yaitu sebagai musuh alami hama, kutu daun yang ada pada tanaman cabai. Berikutnya ada Lepidoptera, ngengat dan kupu-kupu. Lepidoptera memiliki ciri-ciri yaitu memiliki dua pasang sayap yang dilapisi sisik. Proboscis merupakan alat penghisap dan berbentuk belahan tabung yang bersatu. Proboscis terletak pada bagian kepala dan letaknya sama semua kupu-kupu, tetapi memiliki ukuran panjang yang berbeda. Apabila tidak digunakan, proboscis ini akan digulung dan dapat disulurkan kembali. Ordo Lepidoptera memiliki tipe alat mulut menghisap dan memiliki metamorfosis sempurna. Ordo Lepidoptera berguna untuk membantu jalannya penyerbukan. Kemudian yang terakhir Ordo Thysanoptera yang diwakilkan oleh Thrips. Nah, Thrips ini memiliki tubuh yang sangat kecil dan ramping dengan ukuran tubuhnya 0,5 mm sampai dengan 5 mm. Nah, Thrips memiliki sayap yang berumbai dan sebagian tidak memiliki sayap. Tubuhnya terdiri dari kepala, toraks, dan abdomen, di mana pada bagian toraks terdiri dari protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Thrips ini memiliki tipe mulut meraut dan menghisap. Thrips memiliki metamorfosis sempurna, yaitu telur, larva, kepompong, dan dewasa. Nah, peran Ordo Thysanoptera atau Thrips ini berperan sebagai hama pada tanaman
disebabkan oleh aktivitas makannya. Kerusakan yang ditimbulkan yaitu berupa bintik putih atau merah pada bunga dan bercak pada daun yang dapat mengganggu proses fotosintesis sehingga daun mengkeriting dan tunasnya yang terserang itu menjadi kerdil. Sekian presentasi saya mengenai insektarium. Saya ucapkan terima kasih.